Pertama sorry karena kemarin saya izin perwalian. Ada satu kerjaan bisa ditinggal. Sorry. Oke, sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat. Kemarin itu ada ceritanya salah satu guru kamu hubungin saya. Dia cerita ada beberapa dari kamu nggak masuk gitu. Nah terus saya wanti-wanti kan, maksudnya jadi pengen tahu udah nggak masuk berapa kali gitu. Lalu kemudian ada masalah apa enggak. Jadi memang prosedurnya kayak gitu sih. Jadi dari guru, kalau misalnya guru menilai ada masalah, kemudian akan diberikan ke wali kelas, dikasih tahu ke wali kelas. Lalu wali kelas akan menilai, oh bermasalah, kalau bermasalah biasanya anak akan dipanggil. Itu yang pertama. Lalu nanti ada pembinaan-pembinaan selanjutnya kalau ternyata terus menjadi masalah. Gitu. Nah, karena kalian sudah kelas 11, jadi penerapan disiplinnya akan lebih dalam arti jadi tahun lalu ada 2 anak kelas 11 SMK, tapi SMK itu yang akhirnya tidak naik. Nah terus saya kaget kan, maksudnya wah ternyata ada juga anak yang nggak naik gitu. Jadi yang terjadi adalah guru-guru SMK itu punya cukup bukti untuk tidak menaikkan anak ini gitu. Nah terus ya itu tadi, kalau misalnya kamu bermasalah dengan guru kan menyimpan catatan ya. Kalau ntar tambah bermasalah nanti sampai ke wali kelas datang minta kamu datang. Nah terus kan ada beberapa agreement lah, ada beberapa kesepakatan yang ada tanda tangan kamu. Nah, misalnya kamu janji gitu. Entah kalau kamu nggak menepati janji kamu, nanti ada konsekuensinya gitu. Nah semacam kayak gitu tuh bukti gitu. Nah saya tuh tidak mau terjadi di kelas ini, dalam arti salah satu tugas moral saya adalah bagaimana saya tuh menaikkan kalian semua, mengantar kalian untuk naik kelas. Kalau udah kelas 3 sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah jadi kayak gitu. Kalau di sekolah negeri itu kalau mereka lebih simpel sih kalau masalah anak yang bermasalah, termasuk kalau masalah pelajaran. Anak bermasalah sekali, 2 kali, 3 kali, tek udah keluarin aja. Karena pasti ada anak baru yang akan ngisi kursinya. Itu kalau di negeri. Kalau di kita kan buktinya harus kuat dulu. Nah itu yang pengen guru kamu lakukan. Jadi tolong perhatikan ya. Lalu yang kedua, masalah absen. Masalah absen itu kalau bisa memang diusahakan sebelum jam 7 sih absennya. Diusahakan sebelum jam 7 sehingga nanti dilihatnya kalau laporan tuh bagus, oh sebelum jam 7 absennya. Lalu nanti ada hari yang ya mungkin nanti semua guru-guru kamu akan tegang, yaitu hari Senin nanti. Hari Senin nanti itu akan ada satu pengawas, kita sih sebutnya pengawas gitu, yang akan melihat bagaimana proses pembelajaran kita selama 1 hari. Itu kayak gitu. Supaya nanti prosesnya bagus juga sih. Ya saya sebagai guru pasti akan coba untuk membantu supaya kejadian hari itu nanti bagus. Jadi itu yang pertama. Yang pertama tadi mengenai sikap pembelajaran, lalu yang kedua mengenai absen.
Lalu yang ketiga tadi saya mau ngomong apa ya? Saya lupa. Itu sesuatu yang penting juga sih menurut saya sih. Ya udah kita flowing aja, siapa tahu nanti saya ingat. Kalau enggak yang mungkin di pelajaran-pelajaran berikutnya. Oke. Intinya sebenarnya memang harus ada sikap dalam pembelajaran ini ya. Intinya sih itu sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya well organized. Well organized itu dalam arti bahwa kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu apa yang juga harus kamu lakukan juga kalau misalnya ada masalah. Masalah itu sebenarnya diterjemahkan menjadi sesuatu yang lebih luas sih. Misalnya nilai jelek itu juga masalah. Nilai jelek masalah. Kamu tidak perform, maksudnya kamu tidak apa ya? Mungkin contohnya kalau misalnya dalam hal yang sederhana, misalnya, wah kamu kok ngantuk hari ini. Nah itu gimana itu menyelesaikan itu? Sementara kamu harus tetap mengikuti pelajaran sampai akhir kan. Nah terus ada lagi, saya kok nggak semangat hari ini ya. Lalu kamu cari tahu kenapa yang bikin kamu nggak semangat itu apa. Oh ternyata kamu nggak semangat karena kamu kurang tidur misalnya. Oh kamu nggak semangat karena kamu kebanyakan tidur, itu juga bisa itu. Dari hal-hal yang kecil itu nanti kamu ngebentuk satu, bukan mood sih sebetulnya, tapi lebih dari mood, karena kalau mood itu kan sebenarnya mood itu jadi masalah kalau kamu perhatikan, dan kamu tergantung dengan mood itu. Misalnya simpel aja, misalnya kamu mau mandi terus males mood misalnya kerja, itu sebenarnya kalau kamu lawan, maksudnya kalau kamu mandi itu masalah kamu cuma kalau misalnya pakai bak ya, itu cuma dicidukan pertama doang, masalahnya di sini. Itu udah lewat, wah udah mandi langsung. Atau pakai pancuran tuh, kalau pakai shower gitu, masalahnya cuma pas di pertama kena kepala kamu gitu. Kayak gitu bisa. Jadi akhirnya naif ya saya bilang, akhirnya apapun mood kamu, kalau kamu terabas, maksudnya kamu paksa aja gitu, itu sebenarnya bisa dikalahkan. Jadi pada akhirnya masalah yang benar-benar masalah itu sakit. Selain itu nggak ada masalah. Selain itu ya. Malah nanti kalau misalnya kamu kerja itu, ada satu posisi di mana kamu tuh nggak boleh sakit, nggak boleh sakit, kamu harus standby terus, harus bisa memberikan keuntungan atau kebaikan untuk perusahaan kayak gitu. Nah sekali lagi ini sekolah adalah ya sekolah ya, sekolah tuh kalau di sini ada orang Hindu gitu. Orang Hindu itu sebutnya sadhana. Sadhana itu latihan untuk bangun pagi, latihan untuk konsentrasi, latihan untuk membaca karakter, termasuk menjaga hubungan dengan karakter itu orang-orangnya gitu. Lalu bagaimana kamu dealing with problem. Jadi masalahnya tetap ada, masalahnya ada, cuma itu sudah tidak jadi masalah buat kamu. Nah, itu kayak gitu. How to solve the problem, kalau perlu itu diselesaikan, kalau problem itu harus diselesaikan, berarti problem itu memang benar, masalah itu benar-benar masalah banget. Maksud saya masalah yang nggak masalah, misalnya kamu malas, itu kan kamu gitu. Ya tinggal disesuaikan aja. Ya, misalnya kamu merasa kamu adalah seorang yang malas, ya kerjakan tugas lebih cepat aja. Jadi malasnya nggak hilang. Saya perhatikan
dulu temen murid-murid saya lah, murid-murid saya yang pintar-pintar gitu, mereka juga malas. Cuma mereka tahu bagaimana menghandle kemalasannya gitu. Mereka tahu. Jadi misalnya mereka nggak bisa konsentrasi lebih dari 45 menit gitu ya. Terus mereka ngebangun network kalau dulu tuh saya pasti bilang. Jadi mereka tuh punya orang-orang di mana mereka bisa tanya soal pelajaran. Receh sih ya, maksudnya tidak begitu penting juga sebenarnya. Kamu berteman sama dia karena dia pelajarannya bagus gitu, kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa tinggal tanya. Gitu. Ada beberapa orang yang bangun komunikasi dengan guru. Kadang-kadang guru kamu tuh senang kalau misalnya kamu tegur, Bu, gimana? Misalnya kayak gitu. Ada beberapa guru yang suka kayak gitu. Ya, intinya sih lakukan apapun supaya nilai kamu bagus. Intinya sih gitu sebenarnya. Lalu saya pikir ini bagus juga ya. Maksudnya saya tuh berpikirnya terlambat untuk hal ini. Mudah-mudahan kamu bisa lebih cepat. Mungkin bagus juga kalau kamu cita-cita pengen jadi orang yang punya banyak uang. Sorry, maksud saya gini, uang itu penting dalam hidup ini. Uang itu penting. Dan kalau kamu tahu bagaimana bisa mencari uang, mengumpulkan uang, mendapatkan uang, dan memiliki uang yang banyak, ya, kamu bisa punya banyak pilihan dalam hidup. Punya banyak pilihan. Kamu bisa melakukan apapun. Jadi maksudnya mungkin ya, nah, seandainya kamu tahu how to make money, mungkin jualan atau apa. Tuh, sekarang kan yang lagi tren kan jualan online. Kamu bisa belajar untuk apapun itu. Dan kamu punya keahlian yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan uang, itu bisa digunakan. Kalau diingat, beda antara your money dan your parents money, itu beda. Kalau misalnya itu duit dari kamu sendiri, itu rasanya lebih baik gitu. Itu bagus juga. Nah, entah bagaimana caranya, ya itu mungkin nanti disesuaikan lah. Walaupun yang terpenting buat kamu sekarang yang belajar dapat nilai bagus gitu. Oh ya, dari sudut pandang orang tua, mudah-mudahan ini tidak terlalu ribet buat kamu dan kamu. Kalau saya punya anak saya sekolah, saya cuma pengen satu, nilainya bagus. Simpelnya sih itu sebenarnya. Saya lagi, kalau saya punya anak saya sekolah, saya cuma pengen satu, nilainya bagus. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kamu juga, mudah-mudahan kamu mengerti juga sudut pandang orang tua kamu. Gitu. Ya, tentu saja kalau nilai kamu bagus, kamu kasih tahu orang tua, gitu ya. Mereka senang pasti dan merasa bahwa apa yang mereka lakukan untuk membuat kamu sekolah itu terbayar dengan baik. Gitu. Nah, nanti di sekolah ya ada aturan, ada ini, ada itu, gitu ya. Ya pasti kamu akan menghadapi itu dan kamu bisa menghadapi itu semua. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kembali ke hari Jumat, menjalani hari Jumat. Ini cepat. Setelah itu kamu bisa istirahat. Senin banyak tugas dan ulangan ya, saya perhatikan. Kalau misalnya kamu mau, pasti kamu bisa. Tapi jangan nggak mau dapat nilai bagus. Kamu harus mau dapat nilai bagus. Pasti kamu bisa.
Oke, selamat menjalani hari ini dan selamat liburan untuk minggu ini. Oke, thank you ya. Bye-bye. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, iya.